Oke, selamat datang kembali di Tata Kusya Channel. Nah, kali ini saya punya unit yang sangat langka, yaitu Suzuki Carry Bulk atau Carry Bagong atau Carry apalah yang lampunya bulat, tapi ini sipit. Ini bukan modifikasi, tapi ini adalah bawaannya, yaitu Suzuki Carry Limited Edition. Nah, untuk perbedaannya ini hanya ada di bagian lampu. Dan untuk suratnya, ini suratnya lengkap semua, STNK BPKB, nomor mesin utuh, nomor angkanya sayang sekali udah kropos, tapi ini pajaknya pun jalan, plat J Ciamis, saya beli dari atas namanya langsung. Ini pajaknya jalan, plat nomornya pun ini panjang, bulan 1 2027, pajaknya bulan 1 2025, jadi panjang banget ya untuk pajaknya. Oke, kita review dari bagian depannya dulu. Emang nggak ada yang aneh ya, cuman lampunya aja. Oke, kita lampu untuk kaca-kacanya ini sama ya, kayak Carry Bulk atau Carry Extra, kacanya juga. Kemudian di sini ada wiper, namun cuman sebelah ya. Dan di sini ada bekas bolongan air. Kemudian di bawahnya ada emblem Suzuki. Ini seperti biasa ya, gak ada bedanya. Kemudian di tengah sini ada emblem Suzuki juga. Ini kayak Carry Bagong atau Carry Bulk sama aja ya, gak ada bedanya. Nah, kemudian di sini ada garis yang memanjang dari samping ke tengah, ada 4 lekukan. Kemudian di bawahnya ini ada ventilasi udara, itu sama juga kayak Carry Bagong. Nah, yang membedakan ini ya, yang membedakan itu lampunya ini. Lampunya itu memang sangat langka dan beli pun juga jarang. Ini lampunya lampu sipit, tapi untuk daleman kabinnya itu hampir mirip-mirip aja. Seperti itu ya. Jadi yang membedakan tuh cuman cover lampu sama lampunya. Ini lampunya yang berbeda. Karena ini limited edition. Berbatas waktu ya intinya untuk varian yang seperti ini. Oke, untuk bumper bagian bawah ini biasa aja, cuman udah ditambah seperti body kit. Body kit bawah ya. Nih seperti ini. Oke, kemudian untuk bagian samping, ini nggak ada bedanya kayak Carry Bulk atau Carry Bagong. Nah, ini untuk karoserinya, karoseri dua jenis model kaca ya, kaca ke bawah dan kaca geser. Untuk variasi ini ada talang air. Talang airnya ya banyak lah, kalau di online 100 ribuan. Kemudian ada sen, lampu sen pinggir ini khas Carry Bagong ya, yang memanjang. Kalau Carry Extra itu kotak. Kemudian lanjut ke bagian bawah, ini ada handle pintu, ada lubang kunci, kemudian ada spion juga, ini masih standaran ya. Masih standaran Carry Bulk atau Carry Bagong seperti biasa. Untuk bodi ini udah naik dempul, cuman ini dari depan sampai belakang masih lurus, bodinya pun ini masih kinclong, masih bagus. Untuk kaca belakangnya ini kaca geser semua. Nih kaca belakangnya kaca geser seperti ini, dan khasnya mobil zaman dulu itu pakai list aluminium. Dan kacanya tuh tegak-tegak semua ya, potongannya tuh nggak ada langkung-langkung, ini tegak semua seperti itu. Kemudian kita lanjut ke bagian bawah sini ya. Untuk bagian bawah sini ada lubang tangki bensin, ini semua Carry varian Carry 1000 cc semuanya di sebelah kanan. Carry Bagong, Carry Extra semuanya sama. Nah, ini untuk jenis model bentukan karoserinya. Ini ada pintu belakangnya nih. Pintu belakangnya bisa hatchback, dibuka ke atas kayak APP ya. Jadi total dibuka. Untuk kaca-kacanya ini bawahnya ya, nggak tahu karoseri apa ini. Kemudian untuk lampunya, lampu belakang ini menggunakan lampu stop jenis KT. Itu yang banyak dipakai untuk karoseri. Kemudian di tengah ada plat nomor, ada handle juga. Ini handle pengait ke atasnya, kemudian ada kuncinya juga. Dan yang ini bumper belakang ini sama ya kayak bumper depan, jadi mungkin ini karoseri ini menggunakan bumper depan dipakai di bumper belakang, tapi udah ada tambahannya body kit bagian bawah itu. Body kitnya nggak dilas tapi pakai dudukan. Nah, ini cocok sekali ya untuk niaga, untuk bawa barang ataupun untuk angkutan, karena ini bagasinya seperti ini, bisa dibuka full ke atas walaupun tidak rata lantai, sekitar 10 cm dari lantai itu, tapi ini udah termasuk yang paling besar di kelasnya ya. Karena bagasinya tuh bisa full dari bawah sampai atas. Bahkan motor Matic pun ini bisa masuk kalau misalkan joknya dibuka semua. Dan ini untuk tampilan dari bagian samping kirinya.
Tampilannya ya begitu biasa ya, cuman khas carry Bagong itu tampilannya kotak banget karoserinya. Karena zaman dulu kebanyakan pabrikan bikin karoseri itu yang kotak-kotak kayak gitulah. Beda sama karoseri tahun 90-an. Kalau ini kan masuknya tahun 80-an, tahun 84. Tapi secara keseluruhan untuk mobil bodinya kinclong, bodinya lurus, ini siap pakai aja sih, pajak jalan, mesin sehat. Kemudian untuk ke bagian kaki-kaki ini pakai pelek ring 13, bannya Cempiro. Kemudian untuk bannya ini sekitar 90%an, jadi ini bannya hampir baru semua. Dan untuk bagian sasis dari depan sampai belakang ini lurus, mulus, gak ada kendala. Untuk rem masih bawaannya trombol. Untuk sayap-sayap masih pada bagus, pada enak ya, kaki-kakinya enak, mantep. Nah, kemudian ini untuk tampilan dari interiornya, walaupun gak begitu bagus, tapi setidaknya standar lah untuk tampilan interiornya. Untuk jok-joknya ini masih pada lumayan bagus, ada retak-retak dikit wajar, ada retak dikit ya, tapi ini masih bagus untuk jok-joknya. Kemudian untuk backlighting atau door trim ini udah pakai triplek yang buat nulis di papan tulis ya, tapi bagus. Kemudian untuk dashboard ini masih utuh, cuman ada beberapa bagian fitur-fiturnya yang udah nggak berfungsi. Nah, ini untuk tampilan speedometer. Kemudian ini untuk setirnya ori carry Bagong ya, ini warna coklat seperti ini, masih ori carry Bagong. Kemudian untuk di bagian handle pintu, kemudian ini handle yang di kabin ya, ini masih ada nih. Handle yang di kabin masih ada. Kemudian ada variasi nih, khas zaman dulu ini variasinya, variasi tempat nyimpen tisu. Kemudian ada spion tengah. Spion tengahnya biasa sama di carry extra juga. Kemudian ada handle di tiang kanan. Nah, untuk transmisi ini masih enak ya. Transmisinya ini 4, 5 sama mundur. Jadi 4 maju ya. Kemudian untuk rem tangan ini masih pada normal semua. Kemudian di sebelah kiri itu ada laci. Itu ada laci ya, sama aja kayak carry yang lainnya, carry Bagong. Kemudian di sini ada di bawah sini nih. Tadinya untuk buat radio sama ada lighter. Bukan lighter itu ya, yang buat rokok sama laci. Kemudian di sebelah sini nih, ini ada tuas untuk wiper. Wipernya masih jalan. Kemudian di sebelah kanan ada tuas untuk lampu kelistrikan, lampu masih pada jalan, dan di bawahnya ada tuas starter. Nah, di sini ada tempat minyak rem. Kemudian untuk kain plafon ini memang udah agak kotor ya, udah agak kotor sama udah agak kendur, terutama di bagian pinggirnya. Lanjut, kemudian ini untuk baris kedua sama ya, untuk backlighting atau door trimnya ini pakai triplek. Tapi untuk joknya baris kedua ini masih ori bawaan pabrik, masih bludu dan bisa disetel. Jadi bisa di setel reclining ya, atau ke depan ke belakang. Ini joknya masih bludu bawaan dari karoserinya. Tapi saya nggak tahu ini entah karoseri apa ya. Tapi yang jelas mobil ini sehat aja, siap pakai. Ini jok baris bagian ketiga masih ori, cuman kotor. Jadi kalau ada waktu tinggal dibersihkan saja. Untuk lantai-lantai ini bagus meskipun nggak ada karpetnya. Pintu-pintu masih enak, pintu depan, pintu samping, pintu belakang juga masih pada enak. Oke, sekarang kita masuk dan kita hidupkan mesinnya ya. Oke, ini untuk suara mesinnya bos. Nih, mesinnya cekur, tokcer, 1 kali starter langsung hidup, gak ada kendala. Mesin pokoknya masih mantap, masih halus bos. Untuk suara mesin pokoknya sehat, mesin bagus, transmisi gardan bagus, pokoknya intinya mobil ini siap pakai aja ya, siap jarak jauh, pajak jalan, mesin sehat.
Dan untuk memastikan nih, saya liatin untuk bagian knalpot belakangnya. Untuk bagian knalpot belakangnya ini gak ada ngasep ya. Ini mantep banget. Nah, seperti ini gak ada ngasep. Jadi mobil siap gas aja, siap luar kota. Tinggal punya SIM sama isi bensin. Udah, mobil kemana aja ayo. Sekarang kita geber-geber nih untuk mesinnya. Nah, untuk digeber-geber pun ini gak ada ngasap sama sekali ya bos. Nih, digeber-geber pun ini mantep pokoknya untuk mesin. Gak ada ngasap, transmisi keadaan bagus, mesinnya masih halus. Kita nyalakan kemudian untuk fungsi dari kelistrikannya. Ini masih pada normal pada jalan. Terutama di bagian depan ini masih pada normal nih. Lampu-lampunya yang sangat susah dicari ini ada. Kemudian ini bawahnya lampu sen sama lampu kecil masih pada hidup, lampu besar, low beam, high beam itu masih pada jalan. Kemudian di bagian belakangnya pun ini semuanya pada aktif pada jalan, kecuali minus satu gak ada mikasen yang sebelah kiri nih, yang bagian belakang. Banyak di online itu namanya mikasen KT. Ini masih pada jalan semua. Kemudian sampai lampu pinggir pun masih pada jalan. Dan lampu indikator-indikator pun ini masih pada jalan. Ampere bensin, ampere suhu masih pada jalan juga. Kemudian wiper. Nih, wiper yang paling banyak ditanya. Ini wipernya pun masih pada jalan. Masih pada normal. Ini masih pada fungsi ya. Masih pada fungsi. Kemudian ini untuk transmisi masih pada enak. 4 speed, kemudian rem tangan masih pada fungsi semua. Oke, yang minat mobil ini harganya cuma di 12 juta rupiah aja, udah pajak jalan, mesin sehat, bodi kinclong ya, pokoknya mobil ini siap pakai aja. Oke, untuk seperti biasa alamatnya ada di Jalan Asam Kidul, RT 3 RW 3, Desa Ciawi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya. Dan untuk perlu unit yang lainnya juga ya, masih ada nih T110 SS harga 13.500. Kemudian carry yang biru itu harganya 15 juta. Kemudian Mitsubishi Jetstar ini harganya cuma di 11 juta rupiah aja. Terima kasih telah menonton Tato Saya Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya.